Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Davrilia, nomor BP 1904044 dari kelas A. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Perintis Indonesia. Kelarutan adalah suatu kemampuan suatu zat tertentu yang berlarut untuk larut dalam suatu pelarut. Zat tertentu dapat larut dalam perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Istilah kelarutan adalah yang pertama sangat mudah larut, yaitu kurang dari 1, mudah larut 1-10, larut 10-30, agak sukar larut 30-100, sukar larut 100-1000, sangat sukar larut 1000-10.000, praktis tidak larut lebih dari 10.000. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang eliksir. Eliksir adalah cairan jernih yang rasanya manis. Larutan hidroalkohol digunakan dalam pemakaian oral. Umumnya mengandung flavoring, agen untuk meningkatkan rasa enak. Eliksir bersifat hidroalkohol, maka dapat menjaga stabilitas obat baik yang larut dalam air maupun alkohol. Pertama saya akan menjelaskan tentang uji organoleptis. Uji ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian bau, rasa, dan warna dengan spesifikasi yang telah ditentukan selama formulasi. Alat yang digunakan adalah panca indera. Cara melakukan pengujiannya ialah dengan menggunakan panca indera kita. Dapat mengevaluasi rasa, bau, dan warnanya. Cara membaca hasil pengujiannya adalah melihat hasil setelah diuji sesuai dengan keinginan, yaitu warna, bau, dan rasanya sesuai dengan formulasi. Selanjutnya adalah uji bobot jenis. Tujuan dari pengujian ini adalah menjamin sediaan memiliki bobot jenis yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alat yang digunakan adalah piknometer. Cara melakukan pengujian uji bobot jenis ini ada membandingkan bobot sediaan sesuai dengan spesifikasi bobot air dalam volume dan suhu yang sama. Cara membaca pengujian ini adalah bobot jenis sediaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kita akan menghitung bobot jenis cairan dengan rumus DT sama dengan W3 dikurang W1 atau W2 dikurang W1. Selanjutnya adalah uji kejernihan. Tujuan dari pengujian kejernihan ini adalah untuk memastikan bahwa larutan yang diuji jernih dan bebas pengotor. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi alas datar dengan diameter 15, tidak berwarna, transparan, dan terbuat dari kaca netral. Selanjutnya adalah cara melakukan pengujian kejernihan ini adalah membandingkan kejernihan larutan uji dengan suspensi. Pengamatan dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi tegak, lurus ke arah bawah tabung dengan latar belakang hitam. Cara membaca hasil pengujiannya adalah kejernihan sama dengan air atau pelarut yang diamati. Uji kelarutan adalah tujuannya untuk mengetahui kelarutan zat dalam pelarut dalam suatu sediaan. Alat yang digunakan adalah dissolution test. Cara melakukan pengujiannya, yang pertama, isi chamber dengan air. Kedua, pasang vessel pada chamber. Pasang head untuk unit pada posisi tinggi. Turunkan kembali head unit. Masukkan sampel dan pelarut. Nyalakan dissolution tester. Kemudian tutup sama vessel. Selanjutnya adalah uji viskositas. Tujuan dari pengujian viskositas ini adalah untuk mengetahui harga viskositas suatu sediaan. Alat yang digunakan adalah viskometer Hoppler. Cara melakukan pengujian ini adalah mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung pada temperatur tetap. Cara membaca hasil pengujiannya, viskositas cairan diukur dengan rumus, yaitu rumusnya ada viskositas cairan sama dengan B itu adalah konstan stabola dalam kurung bobot jenis rho atau bobot jenis bola dikurang rho 2 bobot jenis cairan dikali T. T itu adalah waktu yang dibutuhkan bola untuk menempuh jarak tertentunya. Selanjutnya adalah uji pH.
Tujuan dari pengujian pH ini adalah mengetahui pH sediaan apakah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam formulasi sediaan kita. Alat yang digunakannya yaitu pH meter. Cara melakukan pengujian pH ini adalah pengukuran pH cairan, uji menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Cara membaca hasil pengujian pH sesuaikan dengan formulasi sediaan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah uji kebocoran. Tujuan dari uji kebocoran adalah memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Melakukannya adalah untuk cairan bening tidak berwarna, wadah takaran tunggal yang masih panas. Setelah selesai disterilkan, dimasukkan ke dalam larutan metilen biru 0,1%. Jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilen biru akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut sehingga larutan berwarna B. Lakukan dengan posisi terbalik. Wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas saring atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas saring atau kapas akan basah. Penafsiran hasilnya adalah sediaan memenuhi syarat jika larutan dalam wadah tidak menjadi biru atau prosedur A dan kertas saring atau kapas tidak basah prosedur B. Selanjutnya adalah uji stabilitas. Tujuan dari uji stabilitas adalah untuk menentukan umur simpan dari suatu sediaan obat dan obat yang beredar tersebut stabil dalam jangka waktu yang lama dalam suhu kamar. Alat yang digunakan untuk uji stabilitas adalah climatic chamber. Pada pengujian uji stabilitas itu ada pada uji stabilitas jangka panjang, obat dipaparkan pada suhu 25 plus minus 20 derajat Celcius dan kelembaban 60 plus minus 5% pada bulan-bulan tertentu. Obat yang disimpan dalam lemari climatic chamber atau pada uji stabilitas dipercepat maupun pada uji stabilitas jangka panjang akan diuji kualitas fisika, kimia maupun mikrobiologinya. Data hasil pengujian tersebut akan diolah secara statistika sampai akhirnya kita menemukan tanggal kadaluarsa atau masa edar secara kuantitatif, dan tanggal tersebutlah yang akan dijadikan patokan kadaluarsa obat yang nantinya harus dicantumkan dalam kemasan obat.